Itu adalah keindahannya jadi seorang performer. Karena ya itu, karena kita akan berusaha untuk seprofesional mungkin. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Well, berbicara masalah karir MC, saya sebutkan event yang besar menurut saya di Makassar. Siapa yang tidak kenal event tersebut? F8. Oh ya, F8. Dan Bogel selalu dipercayakan untuk menjadi Dan saya itu juga sangat grateful sekali. Terima kasih banyak banget untuk seluruh pihak ya yang menyelenggarakan F8, termasuk juga Bapak Dani Pemanto ya, yang selalu percayain saya untuk dari awal, dari F8 yang pertama sampai F8 yang terakhir kemarin itu tahun 2019 itu masih saya dipanggil. Itu benar-benar terima kasih banyak banget lah untuk seluruh pihaknya itu. Dan itu event yang emang oke banget lah kalau di Makassar. Itu kayak ya gimana ya, itu kalau di Makassar dan ada nama kita nge-MC di acara itu kayak portfolionya jadi oke lah. Itu sebenarnya makasih banyak banget itu untuk kepercayaan itu. Gue lupa tahun berapa, sepertinya 2 tahun yang lalu waktu itu ya. Ketika lo lagi MC di event tersebut. Malam itu juga gue sempat cari hotel. Gue sudah nyampe di satu hotel di dekat pantai. Full. Oh iya, lagi penuh banget itu. Ya, penuh banget karena apa? Karena audiens event tersebut pada datang dari luar kota segala macam kumpul di Makassar. Finally, gue nemunya satu kamar hotel yang kosong di Makassar. Bayangkan dari sekian banyak hotel, ternyata membludak penuh gitu kan, karena banyak audiens yang harus datang ke F8. Itu tahunan berarti ya. Tahun depan harapannya untuk event tersebut diundang lagi. Itu sebenarnya yang salah satunya yang saya pengen. Terus kenapa F8 untuk bisa terselenggara ya. Maksudnya di luar dari intrik-intrik yang ada di dalamnya mungkin ya, atau mungkin juga intrik-intrik yang ada di luarnya, tapi as an event, as a festival gitu ya, F8 itu ngebawa efek yang sangat oke sekali untuk Makassar. Kayak gitu kan, ngebawa nama yang oke sekali buat Makassar, ngebawa pergerakan ekonomi yang oke sekali buat Makassar. Kayak itu hotel penuh semua, itu kan berarti oke sekali berarti kan untuk roda ekonominya kota Makassar. Itu sebenarnya despite, maksudnya mungkin ada yang bilang ini ada gara-gara begini, gara-gara begitu, saya nggak mau sebut ya, pokoknya tahu sendiri lah. Tapi as an event, as a festival, itu proud. Sebenarnya itu adalah kebanggaan, itu sirinya kota Makassar sebenarnya itu. Dan itu menjadi jembatan kepada orang-orang di luar Makassar. Sebagai media juga mungkin ya, untuk menyampaikan ke orang-orang Makassar bahwa Makassar kita punya, luar Makassar bahwa kita di Makassar punya ini. Betul banget. Kalau yang untuk tahun 2020 ini, ya maksudnya kan lagi pandemi nih, tapi kemarin sempat ada sounding akan digelar secara virtual kayak gitu. Nggak tahu juga kan seperti apa. Tapi ya itu tetap harus berjalan kalau menurut saya. F8 mau konsepnya seperti apa, mungkin mau dikecilin atau mau dibagaimana, tapi F8 itu sirinya kota Makassar. Tetap harus ada gitu ya menurut Bapak. Wah, mau bukan saya nanti MC-nya, bukan masalah saya MC-nya ya, siapapun nanti MC-nya. Tapi gitu. udah melekat di orang-orang sih. Oke, MC-nya pasti dia nih, MC-nya pasti Bogel nih. Tapi kalau berbicara masalah penyiar radio nih, ya kan, itu suara harus ngebas gitu gak sih? Kalau Cempre gak bisa masuk, emang bener? Enggak, kata siapa? Destagina emang suaranya kayak gimana? Iya sih. Iya itu dia. Gue pernah dengar salah satu penyiar di Jakarta mengatakan bahwa oke, lu jadi penyiar radio, lu harus punya suara yang enak didengar di radio, di kuping orang-orang. Itu gitu. Dulu ya. Iya, itu konvensional lah ya. Dulu. Iya, kalau dulu mungkin kayak begitu, kita mesti punya suara yang golden voice lah seperti kayak gitu untuk bisa jadi announcer kayak gitu. Tapi sekarang enggak juga sebenarnya. Yang penting apa yang kita obrolin menarik. Mau suaranya seperti apa, kayak Nick kayak segala macam, suaranya itu sebenarnya udah nggak masuk ke teori itu. Kalau kita mau masuk ke teori vokal ya, teori olah suara itu, olah vokal semacam itu, dua-duanya udah nggak masuk. Tapi menarik apa yang mereka obrolin sehingga ya banyak yang dengerin. Tapi sebenarnya yang penting tetap, walaupun dengan keterbatasan vokal kita ya, maksudnya vokal kita udah segitu-segitu aja gitu kan. Ya minimal kita bisa ada sedikit teknik yang kita ya, kayak misalnya artikulasi itu penting, intonasi penting. Artikulasi sama intonasi itu kan gak ada hubungannya sama pita suara sebenarnya. Ya maksudnya sama
bawaan lahir pita suara kita tuh udah nggak ada hubungannya, karena artikulasi itu kan yang penting kita bisa jelas kita ngomong apa gitu, walaupun mungkin cempreng. Atau kayak misalnya intonasi juga kan itu paling penting malah menurut saya, intonasi, supaya orang nggak bosen dengerin kita karena intonasinya lempeng aja kan. Kalau kita mau orang tertarik itu kayak pembaca dongeng gitu kan. Yes. Iya, yang bawain dongeng buat itu kan mereka bisa mainin intonasinya semenarik mungkin. Coba kalau mereka lurus-lurus aja, mana ada udah tidur duluan pasti itu anak-anak nggak tertarik. Balik lagi bersama saya sih kalau. Iya kayak gitu. Jadi gak tertarik orang mendengarkan gitu kan. Wow. Gitu sih. Kalau berbicara masalah suka duka siaran radio, iya kan. Kita berbicara masalah orang yang diidolakan seorang Bogel. Maksudnya? Orang yang lu punya idola gak sih? Saya punya referensi sih, ya gitu. Maksudnya, emang gak suka kata idola itu ya? Idol itu kalau ya maksudnya saya bukannya mau yang berat-berat banget gitu ngobrolnya gitu kan ya. Tapi idol itu sebenarnya adalah menyembah. Oke. Iya kan? Well. Idol itu berhala sebenarnya kayak gitu kan. Kalau kita nyebut That's idol. why you don't wanna use that. Yes, kayak gitu kalau misalnya. Well, kita ganti menjadi referensi. Ya, kayak gitu. Saya ada beberapa yang saya suka lah ya untuk referensi. Nah, ini saya mau share juga nih. Ini emang penting nih. Jadi di setiap momen saya lagi ditanya bagaimana, saya nggak suka bikin kelas kan ya. Banyak yang bilang, lu kenapa bikin kelas sih gitu untuk ngajarin. Saya nggak suka bikin kelas, saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya bukan tipe orang yang bisa bikin materi, bahan untuk nanti dipresentasikan untuk jadi bahan pengajaran. Nggak, saya bukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen cerita-cerita ya boleh. Saya orang yang nggak, ya maksudnya mau terus untuk cerita. Ngobrol. Nggak pelit untuk share cerita gitu. Ngobrol walaupun gratis. Yes. It's no problem. Maksudnya ya paling kalau misalnya kita ngobrol ya, kalau yang tahu etika gitu kan, misalnya kita lagi ngobrolnya di sebuah coffee shop ya paling dia tuh bayarin kopinya saya aja gitu kan, kayak gitu, paling kayak gitu. Kalaupun dia nggak mau bayarin kopinya saya, ya udah nggak apa-apa, saya bayar sendiri lah kalau mau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Gua kalau dari dulu tahu, gua ajak lu ngopi gitu kan? Lah, oke, kita nyebut nama ya nggak apa-apa ya. Jadi suatu ketika ada dia pengen untuk bisa kayak saya punya kelas untuk, dia bilang kalau mau belajar untuk MC atau ya itu gimana sih gitu. Saya nggak bikin kelas, tapi kalau mau ngobrol-ngobrol ayo. Akhirnya tuh yaudah ngobrol-ngobrol di sebuah coffee shop udah di akhirnya itu, dan alhamdulillah katanya, saya nggak tahu ya maksudnya, tapi mudah-mudahan itu ada faedahnya dan bisa bantuin performance-nya dia gitu sebagai MC. Dan katanya sih emang ada beberapa hal lah yang bisa akhirnya membantu gitu sebagai MC. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Tapi sadar apa enggak ya? Bang Bogel ini sebenarnya walaupun secara langsung tidak pernah, mungkin saya ingat gue belum pernah sih. Apa tuh? Belum pernah mengajarkan langsung ke Zigal. Saya pribadi terus terang kalau MC itu panutannya adalah Bogel. Cerminan saya adalah Bogel. Oke, I have to be like him. I have to do this karena you know. Dan itu adalah suatu hal yang emang harus, bukannya harus saya gitu, enggak. Contohnya kayak gini lah. Ada panutan gitu ya. Ini adalah yang selalu saya bilang ke semua orang pas lagi ngobrol-ngobrol. Kalau kita pengen jadi seorang penyanyi, ya otomatis kita harus sering dengerin orang nyanyi, gitu kan. Kita harus punya ya penyanyi yang kita suka lah gitu ya, yang kita pengen supaya kita bisa jadi seperti dia, contohnya kayak gitu. Kalau kita mau jadi bintang film, kita harus sering harus nonton film. Kalau kita mau jadi penulis, kita harus sering-sering baca buku. Kayak gitu kan. Demikian juga kalau kita mau jadi MC, semua profesi sebenarnya kita harus punya panutannya. Kita harus kita harus punya contoh seperti kayak gitu. Dan itu emang penting, kayak Zigal mungkin maksudnya pengen MC ngelihatnya pengennya tampil seperti misalnya ya, seperti yang saya tampil, itu nggak apa-apa dan emang harus gitu. Karena saya pun juga mengambil referensi dari beberapa MC. Contohnya saya suka ngelihat Panji Pragiwaksono kalau lagi MC, kalau lagi ngomong, kalau lagi stand up segala macam. Saya suka ngelihat Ari Untung, saya suka banget ngelihat Ben Kasyafani kayak gitu. Dari mereka itu saya gabungkan dengan karakter saya gitu, yang akhirnya karakter Bogel gitu kan. Seperti itu. Dan harus banget. Nggak mungkin bisa jadi MC atau nggak mungkin bisa jadi orang dengan profesi tertentu kalau dia nggak pernah ngelihat orang yang, atau nggak pernah ya berkecimpung atau apa namanya, nggak pernah intens gitu ngelihat itu gitu. Oke. Well, kalau saya melihat dari Instagram, ya kan, Instastory belakangan ini kayaknya lebih banyak berusaha keras untuk bisa menjaga kestabilan berat badan.
Oh iya betul. Itu betul. Bukan kestabilan, menurunkan sebenarnya. Menurunkan. Ya, Oke, ya, baik. Itu usahanya seperti apa tuh? Ya usahanya jadi kayak gini. Jadi itu saya akan naik berat badan saya pada saat istri saya lagi hamil. Itu, jadi saya nemenin dia makan apa semua segala macam. Itu udah kayak lumrah lah. Nanti kalau udah punya istri kayak gitu juga pasti tahu lah. Ini Zika belum punya istri kan? Belum. Nah, nanti kalau udah punya istri pasti tahu. Jadi pas lagi istri hamil, itu sembarangan dia mau makan, apaan aja dia mau makan. Tapi nggak dihabisin. Dia cuma pengen makan aja, nyicipin 2 sendok 3 sendok udah kelar. Iya Kan mubazir kalau dosa kita. Ya akhirnya suaminya lah yang makan. Dan akhirnya badan saya naik. Habis itu ya udah terus-terusan sampai sekarang nggak turun-turun nih. Bersama dengan istri saya berusaha untuk menurunkan berat badan. Jadi sama-sama sama istri saya kayak. Sama-sama berjuang untuk menurunkan berat badan. Iya kayak gitu. Mungkin dari tadi udah banyak banget ngobrol saya, istri saya. Jadi saya ini a family man banget lah sebenarnya. Sangat. Jadi saya berusaha sama istri saya untuk nurunin berat badan. Saya diomel-omelin sama istri saya. Jadi dia ada kayak yaitu ada guideline-nya dari seorang artis yang lagi nurunin berat badan dan dia juga pengen ngikutin programnya seperti itu gitu kan guideline-nya. Dan saya bilang ya kalau mau ya nggak apa-apa, tapi saya juga harus kayak begitu ternyata. Yeah. Emang bagus programnya, tapi nggak tahu saya bisa apa enggak kayak gitu kan. Yaudah akhirnya kayak gitu. Tapi setelah saya coba dan saya ikutin programnya, ternyata works. Ternyata bener dari berat badan saya kemarin sempat 99, sekarang jadi 95-an gitu. Ya masih stabil sih 95-an selama beberapa hari ini. Karena lagi bocor-bocor makan yang aneh-aneh gitu. Tapi works ternyata kalau kita ikutin program itu dan iya kayaknya itu. Jadi istri saya malah udah lebih gila lagi. Jadi dia udah berhasil nurunin, jadi kemarin tuh berat badannya itu above 70 dan sekarang udah reach 70-ish lah pokoknya ya, sekitar 60-an gitu. Jadi udah nurunin, berhasil, oke, saya juga mau kayak gitu nanti kayak gitu. Gila, drastis gitu ya perubahannya ya. Bener banget, itu pokoknya mantap sekali tuh. Itu kalau mungkin saya bisa juga share di sini ya, itu programnya Tia Aristia. Jadi Tia Aristia itu bikin program ya defisit kalori ditambahkan dengan jalan tanpa berkeringat selama beberapa waktu gitu. Itu aja, jalan aja nggak usah lari. Jalan nggak usah lari. Walaupun jalan kecil segala macam gitu. Justru diusahakan jalannya sesantai mungkin karena nggak boleh berkeringat. Oke. Kayak gitu. Ya coba lihat Instagramnya Tia Aristia itu oke sekali banget. Sip. Oke, baik kita main games ya. Boleh. Ini sekedar just for fun. Kita bermain games. Tapi kalau main games bisa ada hadiahnya dong. Ada. Baik, kita bermain pilih cepat sekarang. Tinggal memilih jawaban. Apa? Pilih cepat. Oke. Yes. Kita ada 2 pilihan. Ya. Bang Bogel tinggal memilih saja dari salah satu pilihan tersebut. Oke. Kaos oblong atau kemeja tadi udah dibahas ya. Udah. Oke, skip. Liburan ke mall atau ke pantai? Mall. Dengan keluarga. Iya, lebih simpel aja lah. Kalau ke pantai banyak barang yang mesti diurusin. Iya kan? Mesti bawa banyak barang-barang itu. Aduh, yang becek-becek apa sebenarnya ke mall aja. Lebih ke mall. Karena lebih sering ya pada akhirnya. Liburan ke mall itu akan lebih sering daripada liburan ke pantai. Karena lebih simpel kan kayak gitu sih sebenarnya. Bawa dompet aja cukup gitu kan. Jadi bisa lebih sering liburan sama keluarga. Yes. Well, berikutnya adalah musik luar negeri atau musik dalam negeri? Musik dalam negeri. Favoritnya apa? Sekarang ini. Yes, sekarang ini. Sekarang ini saya lagi favorit sekali sama Efek Rumah Kaca. So, dari kemarin sih sebenarnya Efek Rumah Kaca. Sore. Saya suka Sore gara-gara Sore itu adalah, coba diperhatiin deh. Sore itu kalau bikin lagu, itu judulnya nggak pernah ada dalam liriknya. Oh gitu? Iya, coba diperhatiin. Karena biasa kalau misalnya orang bikin lagu, lirik pasti ada dalam. Jadi judul lagu ada dalam lirik. Iya. Gitu kan? Sore itu mungkin juga, kalau ada mungkin nggak, itu tanpa sepengetahuan saya. Tapi yang setahu saya itu Sore kalau bikin lagu itu judulnya nggak ada di liriknya, dan itu kayak amazing banget lah kalau menurut saya. Karena membuat orang jadi penasaran, pengen tahu seperti apa liriknya. Gitu. Coba kayak lagunya 4:30 nggak ada lagunya di liriknya kan, liriknya itu mati suri di taman, nggak ada 4:30-nya. Oke. Kayak gitu, itu salah satunya. Oke. Tapi kalau luar negeri saya suka banget sama Radiohead. Itu kayak harus banget saya sebutin. Karena saya suka banget sama Radiohead. Sudah pernah nonton konsernya? Nggak pernah. Tapi ada impian dong? Mimpi banget, mau banget nonton Radiohead, tapi nggak pernah. Karena faktor finansial aja sih sebenarnya. Wah, seorang Bogel masih mempermasalahkan itu. Iyalah, bukannya kenapa-kenapa. Duit buat kita nonton Radiohead itu akan sangat berguna sekali buat kehidupan MC keluarga itu kan kita. itu udah mahal sekarang kan, udah gede kan.
Oh, kata siapa? Kata gue barusan. Iya, tapi maksudnya sekali lagi saya kadang-kadang suka sayang sama duitnya. Iya. Ya, itu Mending aja ditabung gitu ya daripada harus habisin di konser gitu kan. Ditabung juga enggak, karena habis-habis aja sama keluarga. Saya tuh Mendingan sama keluarga gitu ya. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang pernah maksudnya ngobrol-ngobrol sama saya tuh orangnya tuh yang suka banget makan sama keluarga. Oke. Ya. Pokoknya saya tuh apaan aja bisa ditahan asal jangan makan deh kayak gitu. Kalau makan itu kayak untuk makan sama keluarga berapapun itu bisa keluar, yang penting harus keluar, kalau yang penting makan-makan sama keluarga itu nggak ada masalah. Family man banget lah ya. Ya itulah sebenarnya. Well, yang berikutnya adalah kerja pagi atau kerja malam? Malam. Kerja malam, lebih pilih kerja malam. Ya. Susah bangun pagi kah? Betul. So you are not a morning person. Very not a morning person. Itu betul. Paling cepat lu bangun pagi jam berapa? Oh, kalau mau dibilang bangun paling cepet bangun subuh ya bangun subuh. Tapi tidur lagi. Ya tidur lagi kayak gitu. Maksudnya kalau mau disuruh bangun subuh. Tapi dibilang suka nggak bangun pagi? Enggak. Oke. Ya makanya sebenarnya kalau mau disuruh bangun jam berapa bisa. Cuman sukanya ya nggak bangun pagi-pagi. Yes. Itu. Pokoknya bukan tipe orang yang morning person ya. That's why lebih milih kerja malam. Betul. Paling larut itu jam berapa? Ketika kerja. Oh gitu, kalau paling larut. Yes. Entah MC, entah pekerjaan apa. Kalau mau bilang paling larut, saya pernah kerja sampai subuh lagi pernah. Pernah nggak MC sampai subuh? Subuh lagi, sampai jam 6 yang terpaksa kita pulang aja udah pagi banget ini. Itu untuk satu event itu. Sebuah event. Kalau gue yang paling mentok itu jam 3 subuh. Oh enggak ini sampai subuh yang benar-benar azan. Yang saya pikir ini event udah Ini event apaan? Makanya saya bilang ini event udah nggak bener banget ini. Orang sholat subuh, orang azan subuh, sholat subuh. Masih jalan? Ya break sedikit, tapi bisa lanjut lagi. Wah gila aja nih, kita mau suruh pulang jam berapa kayak gitu. Itu kayak gitu lu minta tambahan gak sih honornya atau gimana? Enggak, karena kebetulan waktu itu tetap harus kerja gitu kan. Kayak gitu. Oke. Berikutnya adalah gokil kan tuh pulang jam 6 pagi. Iya, masih mau bahas itu? Enggak sih. Lanjut. Ini gue agak bingung dengan pertanyaan ini nih. Apa tuh? Tapi harus dijawab ya. Ya tanya dulu. Lu pilih jadi penyanyi atau jadi backup dancer? Harus pilih. Jadi penyanyi lah. Bukannya lu suka joget? Saya suka joget, tapi saya lebih suka nyanyi. Oh kalau misalnya gini sekarang ya. Oh ini mungkin sisinya. Hobi nyanyi berarti ya? Hobi. Gue malah bertahu. Oh kalau nyanyi itu saya hobi banget beneran. Kalau misalnya, misalnya dikasih pilihan ya, untuk memperbagus wajah saya atau postur saya gitu, atau memperbagus pita suara saya sampai saya bisa nyanyi dengan bagus gitu misalnya, saya pilih pita suara. Bukannya suaranya sekarang sudah bagus? Tapi nggak buat nyanyi. Sebagai seorang penyiar radio mungkin bagus ya? Ya untuk ngomong mungkin bisa lah ya, tapi nggak buat nyanyi. Dan saya suka banget nyanyi masalahnya. Saya suka banget nyanyi. Kalau yang kenal-kenal banget sama saya, nggak kenal-kenal banget aja tahu lah. Kalau saya tuh suka banget, saya suka nyanyi. Kalau saya lagi di kawinan, saya suka nyanyi. Oh iya? Kawinan iya. Biasanya lagu apa? Yang standar. Lagu sore tadi? Nggak mungkin dong? Nggak mungkin lagu sore. Yang standar aja paling lagunya siapa lagi, Ronan Keating. Oke. Michael Bublé. Ronan Keating. Kok jadi Ronan Keating? Cocok ya Ronan Keating ya? Iya. Lagu yang mana dulu nih? When You Say Nothing at All. Oke. Ya, kemudian terus Michael Bublé, ya begitu-begitu aja sih. Berarti kita harus tantang sekarang juga untuk nyanyi. Oh jangan. Dikit dong. Mau apa bagian mananya? Terserah lagu yang paling favorit. Radiohead boleh, tapi jangan juga lah Radiohead. Gua kalau Radiohead itu gokil. Kayak mimpi saya bisa punya suara seperti di beliau itu ya. Sekarang mau lagu apa? Mau pakai instrumen boleh? Tolong ambilkan keyboard, drum boleh. Repotin aja. Enggak sih, lagu apa? Iya, When You Say Nothing at All. Ya, gua nggak puas, dikit banget. Yang panjang-panjang dikit lah. Apa ya? You say it best when you say nothing at all. Ya itu, tambahin you say it best aja di depannya. Tapi kalau misalnya pengen ngeliat yang benerannya, coba aja datang ke sebuah kawinan yang saya MC-in. Biasanya saya nyanyi lagu itu. Dan nggak ada yang terpukau kok. Semuanya pada tersiksa dengan suara. Makanya saya bilang saya pengen banget jadi penyanyi dibandingin sama jadi backup dancer. Apa? Iya. Oke, ini banyak yang nanya ke gue sebenarnya. Kak, gimana sih jadi seorang MC yang baik? Kak, gimana sih jadi seorang penyiar radio yang baik? Nah, gue jawab, lu salah orang. Coba Bang Bogil yang jawab pertanyaan itu. Lah enggak lah. Tapi ke viewers BDD. Maksudnya
Zigal juga udah punya kapasitas untuk bisa share pengalaman karena udah punya pengalaman kan. Yang penting itu kan sebenarnya pengalaman. Oke, kalau dari Kak Bogal sendiri secara pribadi, sampaikan ke anak muda di luar sana yang mungkin juga yang punya impian ingin menjadi seorang MC ataupun di di industri kreatif dan penyiaran radio mungkin. Kak Bogal silakan sampaikan ke teman-teman. Yang penting sebenarnya referensi ya. Saya tuh selalu ngerasa akan lebih mudah semuanya kalau kita punya referensi gitu. Karena walaupun jadi saya ini pernah juga saya obrolin saya pernah jadi apa ya? Jadi KOL-nya ya, Key Opinion Leader waktu lagi di Gojek. Gak apa-apa saya sebutin Gojek ya. Ya jadi di Gojek ada tuh videonya ada tuh kalau mau tahu seperti apa sih kalau dari saya 101-nya untuk jadi MC. Jadi MC 101 kalau menurut saya itu adalah kayak yang pertama referensi. Maksudnya kayak gitu. Jadi ini nih kita nih kalau diibaratkan itu adalah sebuah senjata yang mau perang gitu. Mau pergi nge-MC itu sama kayak mau perang. Senjatanya harus ada, amunisinya juga harus ada kayak gitu kan. Sama keberaniannya harus ada. Makanya saya selalu nganggapnya itu guna-guna gitu. Nganggap kita harus punya guna-guna kalau misalnya mau kerja nge-MC gitu. Guna-guna itu maksudnya adalah guns. Guna-guna itu kalau dipanjangin itu adalah guns and ammo kayak gitu. Jadi kita mesti punya guts and ability gitu. Guns, ammo, guts and ability itu guna-guna. Itu guna-guna. Iya. Jadi gunsnya itu dari kita sendiri kan sebagai senjatanya. Ya, bagaimana caranya kita pengen menjadi senjata yang lebih canggih? Berarti kita harus mempercanggih diri kita sendiri gitu, menyesuaikan diri kita untuk pergi ke perangnya. Nggak mungkin kalau kita perang di sana orang pakai senapan jarak jauh, kita pakainya cuma pakai pistol gitu kan. Jadi terus jadiin juga diri kita senapan jarak jauh. Kemudian juga amunisi. Walaupun kita punya senjata yang bagus sekali, kalau kita nggak ada amunisinya mau jadi diapain senjata yang udah dilempar kan enggak kan? Betul. Ya kan kita mesti punya amunisi. Amunisi itu adalah referensinya, pengetahuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang apa yang mau kita deliver sebagai MC di sebuah acara itu. Kita mesti tahu apa product knowledge-nya, apa event knowledge-nya, apa juga wawasan-wawasan yang lain. Itu adalah referensinya. Dan itu amunisi kita itu. Jadi guns-nya udah, amunisi, kemudian juga guts. Guts itu percayaan diri kita gitu kan. Yes. Kepercayaan diri kita untuk bisa tampil, itu nyali kita untuk bisa tampil. Jadi kita mesti punya nyali lah. Kalau misalnya kita punya senjata, punya amunisi, tapi kita nggak punya nyali, ngapain berangkat perang juga? Udahlah tidur aja di rumah kayak gitu kan. Jadi kita juga mesti punya guts, mesti punya nyali, mesti punya percaya diri. Bagaimana cara bisa dapat percaya diri? Percaya diri itu bisa dapetin dari sebenarnya salah satunya dari guns dan amunisinya itu. Kalau kita udah punya guns sama amunisi yang cukup, yang bagus, pasti percaya diri udah nongol dong gitu. Nggak mungkin kita nggak percaya diri kalau kita nggak punya senjata. Sedangkan kalau kita punya guts tapi nggak punya senjata, malah sebenarnya percaya diri itu juga sama juga bohong gitu. Yes. Nah gitu. Itu dia. Jadi percaya diri itu bisa nongol dari kemampuan kita sendiri, dari apa yang kita punya, dan dari percaya diri itu ya itu bisa dapat juga dari pengalaman. Semakin sering kita punya jam terbang, itu percaya diri bisa nambah. Itu ngaruh banget. Sama ability, attitude sebenarnya. Ability dan attitude itu sebenarnya itu penting banget. Kita punya semuanya tapi kita nggak punya attitude yang bagus, itu rontok juga lama-lama. Itu sih sebenarnya. Orang jadi malas pakai gitu kan. Iya, itu guna-guna. Itu buatan saya sendiri, itu guna-guna. Berarti guna-guna untuk dunia MC dan juga entertainment. Betul. Gun, ammo, guts and ability. Guna-guna. Diingat itu. Luar biasa. Bukan santet pelet, bukan. Oke, Bang Bogal terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio kita. Saya yang terima kasih buat Zigal yang udah ngasih waktu buat saya untuk sharing-sharing. Studio yang oke banget ini studionya lah. Pokoknya ya maksudnya niat lah, dan itu penting sebenarnya punya niat. Ini perjuangan lumayan panjang, Pak. Banget lah. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Pasti akan banyak kegiatan lagi ke depannya. Siap. Semoga keluarga sehat selalu di tengah pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Dan sharing cerita inspiratif yang luar biasa. Oke. Terima kasih juga buat BDD Media Komunika. Thank you buat Zigal. Terima kasih juga buat BDD viewers ya. Loh, kok jadi lu yang closing? Enggak, maksudnya sebut aja. Oh, thank you aja. Baik, Bogal, Zigal pamit mundur. BDD Indonesia, sampai jumpa.